Ya, salam semuanya. Di sini saya akan menanggapi sebuah postingan yang saya temukan di grup Facebook, grup Calvinis Indonesia, dan yang memposting itu adalah Pak James Donald. Dia di dalam postingannya itu membuat pernyataan begini ya. Syarat pengampunan dosa. 1. Darah Yesus. 2. Percaya. 3. Bertobat. 4. Dibaptis selam. Yang menyangkal keempat hal di atas sama halnya dengan menolak Alkitab. Nah, benarkah pernyataan beliau ini ya? Yang menyangkal keempat hal di atas sama halnya dengan menolak Alkitab? Atau justru pernyataan beliau ini yang menolak Alkitab ya? Bagi saya poin 1, poin 2, poin 3 itu sudah satu paket ya. Tidak perlu dipisah-pisahkan. Karena orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus pasti ada pertobatan ya. Kalau seseorang mengaku bahwa dia percaya kepada Yesus Kristus tapi tidak ada pertobatan di dalam dirinya, maka wajib dipertanyakan percaya seperti apa yang ada padanya. Seperti itu. Dan bagi saya tidak mungkin orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak ada pertobatan di dalam dirinya. Nah, poin keempat ya. Kemudian dia bilang syarat pengampunan dosa. Poin keempat, dibaptis selam. Nah, benarkah pernyataan beliau ini? Nah, kalau kita hanya sekedar pakai perasaan diri kita atau pikiran kita pribadi, mungkin saja ini benar. Tapi dasar kita bukan diri kita atau pikiran kita, melainkan Alkitab. Apa yang dikatakan Alkitab itu menjadi dasar kita. Nah, kalau kita lihat berdasarkan Alkitab, maka pernyataan Pak James Donald ini sudah menyimpang. Karena buktinya penjahat yang di sebelah kanan Yesus itu tidak dibaptis selam, tapi dosanya diampuni. Ya. Karena begini ya, orang yang tidak diampuni Tuhan dosanya pasti akan masuk neraka toh. Jadi siapa yang masuk surga itu pasti diampuni dosanya. Nah, kalau kita lihat penjahat yang di sebelah kanan Yesus itu, dia tidak dibaptis selam, tapi dosanya diampuni. Bahkan Yesus bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Selesai. Ayat ini menyatakan bahwa pernyataan Pak James Donald itu adalah pernyataan yang menyimpang dan tidak alkitabiah ya. Dan kalau kita lihat di perjanjian lama, memangnya orang-orang percaya di perjanjian lama itu dibaptis selam? Kan tidak seperti itu. Jadi dasar kita adalah Alkitab, bukan perasaan kita atau pikiran kita sendiri, tapi harus berdasarkan Alkitab supaya kita tidak liar ya. Nah, kemudian banyak orang yang mempertentangkan kata baptis ini ya. Baptiso itu berarti harus diselam ya. Jadi katanya baptisan yang benar itu harus diselam. Itu yang alkitabiah. Nah, benarkah demikian? Ya. Makanya sekali lagi saya bilang jangan kita pakai perasaan kita atau pikiran pribadi kita sebagai standar, tapi harus pakai Alkitab. Dan bukan hanya sekedar baca Alkitab, bukan hanya sekedar baca lihat bahasa aslinya, oh ini berarti dicelup ini, baptiso, harus diselami nih. Tidak, kita harus lihat konteks juga. Ya, kita harus lihat konteks. Makanya banyak orang yang terlalu sombong bilang, oh baptis yang percik, yang dituang itu tidak alkitabiah, yang benar harus diselam. Siapa bilang? Kalau kita lihat ayat Alkitab, justru baptisan selam itu yang tidak ada dasar Alkitabnya sama sekali. Ya, tidak ada dasar Alkitab. Kalau mau diambil kisah Yohanes Pembaptis ketika dia membaptis orang di Sungai Yordan, itu apakah masuk dalam air di situ berarti orang menyelam, diselam? Tidak, karena pada waktu itu Yohanes Pembaptis ini membaptis banyak orang ya, mau baptis banyak orang. Jadi kalau hanya pakai air di tong, air di loyang atau air di ember, mungkin tidak cukup. Makanya mereka dibaptis di sungai. Karena di sana air tidak terbatas ya, tidak terbatas air. Makanya mereka dibaptis di sungai. Dan masuk di dalam air di situ bukan berarti oh mereka
dibawa ke dalam air sungai Yordan itu, lalu mereka dicelup. Tidak. Mereka masuk ke sungai itu, turun di sungai itu, lalu Yohanes menimba air sungai itu, lalu menuangkan di atas kepala mereka. Menuangkan itu. Jadi dituang sebenarnya. Yohanes menimba air sungai itu, lalu menuangkan di atas kepala mereka. Nah, itu menjadi simbol dari Roh Kudus. Ya. Bagaimana Roh Kudus akan membaptis orang seperti itu, dari atas turun ke bawah, masuk ke dalam kita seperti itu. Bukan kita yang dari atas masuk ke dalam Roh Kudus, itu salah. Ya, kalau seandainya baptis yang benar itu kita masuk ke dalam air, diselam ke dalam air, lalu keluar ulang, ya. Jadi kontradiksi dengan bagaimana Roh Kudus membaptis kita. Roh Kudus itu datang dari atas, turun kepada kita, dan tinggal selama-lamanya di dalam kita, menyertai kita. Tidak ada keluar lagi. Ya, jadi baptisan selam itu keliru sebenarnya. Dan keluar dari air yang dimaksud di ayat itu, di kisah Yohanes itu, bukan keluar dari dalam air habis diselam, tidak. Keluar dari sungai itu, naik ke daratan seperti itu. Ya. Jadi dituang sebenarnya. Dan kalau mempermasalahkan kata baptiso, kalau kita lihat Markus 1 ayat 8, di situ ditulis, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Saya ulangi, aku membaptiso kamu dengan air, tetapi ia akan membaptiso kamu dengan Roh Kudus. Nah, arti kata baptiso ini bukan hanya harus selalu selam, ya. Nah, kalau kita mau lihat betul konteksnya orang-orang Anabaptis ini yang bilang, oh, baptis itu harus diselam, harus pakai air, dan harus diselam itu. Nah, kalau mau ikut prinsipnya mereka, berarti Yesus juga harus tetap tidak nyambung, ya, tidak nyambung. Ia akan membaptiso kamu dengan Roh Kudus. Yesus membaptiso kita dengan Roh Kudus, bukan tidak pakai air, tidak pakai selam. Tapi ayat ini menggunakan kata baptiso juga. Jadi seperti itu. Kalau bilang harus diselam, harus pakai air, berarti Roh Kudus juga harus, entah kita sementara tidur, tiba-tiba kita ada di sungai, dicelup-celup. Nah, harus seperti itu kalau mau ikut prinsip mereka Anabaptis ini. Harus diselam, harus pakai air, tidak. Aku membaptiso kamu dengan air, kata Yohanes, ya. Yohanes membaptiso kita dengan air. Tetapi ia atau Yesus akan membaptiso kamu dengan Roh Kudus. Dengan Roh Kudus, ya. Tidak pakai air lagi. Atau tidak harus selam. Jadi seperti itu. Makanya klaim-klaim yang bilang, oh, harus dibaptis selam, yang benar itu justru salah. Itu baptis selam karena tidak menyimbolkan Roh Kudus sama sekali. Masa kita yang dari atas turun ke dalam Roh Kudus, lalu keluar ulang, ya. Kita dari atas turun ke dalam air menyelam, lalu keluar ulang. Tidak sesuai dengan cara kerjanya Roh Kudus. Justru yang benar, Roh Kudus datang dari atas, turun kepada kita, ya. Tinggal di dalam kita selama-lamanya, menyertai kita. Itu tafsiran yang benar. Nah, mengenai baptisan dewasa atau anak-anak, ya. Mereka juga bilang yang benar, bahkan bukan hanya Anabaptis, ya, Pentakosta, Karismatik juga bilang harus dewasa, tidak boleh anak-anak kecil, ya. Baptisan bayi itu salah. Nah, kalau menurut saya masalah cara-caranya kita membaptis ini tidak perlu dipermasalahkan sebenarnya. Kalau kita lihat ayat Alkitab, ya, Efesus 6 ayat 1, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian, ya. Jadi kalau orang tua mau bawa bayi-bayinya atau anak-anaknya untuk dibaptis, maka tidak ada hak dari bayi-bayi itu atau anak-anak itu untuk menolak ajakan orang tuanya itu, seandainya mereka bisa menolak. Karena orang tuanya membawa mereka ke dalam Tuhan, kepada Tuhan, menyerahkan mereka kepada Tuhan. Urusan percaya atau tidaknya ketika mereka dewasa itu urusan mereka sendiri. Jadi seperti itu, tidak masalah sebenarnya mau dibaptis bayi atau dewasa. Mereka juga yang selalu bilang, oh, harus dewasa, karena supaya memilih, supaya
sudah beriman baru dibaptis ya. Buktinya yang dibaptis dewasa itu tidak semua yang sungguh-sungguh percaya. Tidak semua yang sungguh-sungguh percaya. Seperti itu. Tidak salah kalau orang tua bawa bayinya atau anaknya kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan ya. Dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tidak salah. Tidak ada ayat Alkitab yang mengharuskan dibaptis dewasa. Jadi seperti itu ya. Masalah cara-cara baptis tidak usahlah diperdebatkan. Tidak ada guna ya. Kita anggap cara kita yang lebih benar padahal cara kita yang salah. Seperti itu. Urusan percaya dengan tidaknya itu urusan Tuhan dengan dia. Dengan seseorang. Kalau dibaptis itu hak orang tuanya. Kalau orang tua mau bawa anak itu ke dalam Tuhan, kepada Tuhan, mau serahkan anak itu kepada Tuhan, dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, itu hak orang tuanya. Jadi sekian saja sedikit tanggapan dari saya. Semoga ini bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang jelas ya, dan bersambung.